Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Elvi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika kelas 12 tentang listrik arus arah. Kita akan membahas latihan-latihan soal. Dua kawat penghantar A dan B memiliki hambatan listrik masing-masing RA dan RB. Jika luas penampang A 2 kali luas penampang B, panjang A setengah kali panjang B, sedangkan hambatan jenis A 1,5 kali hambat jenis B, maka perbandingan RA dan RB adalah titik-titik. Jadi soal yang nomor 1 diketahui bahwa jika luas penampang A miliknya A itu adalah 2 kali luas penampang B, 2 kali luas penampang B. Panjang A setengah kali panjang B. Panjang A setengah kali panjang B. Kemudian hambatan jenis A 1,5 kali hambatan jenis B. Hambatan jenis A 1,5 itu sama dengan 3/2 ya. Hambatan jenis B. Maka perbandingan RA dan RB adalah titik-titik. Rumus dari hambatan kawat penghantar itu adalah R sama dengan rho L per A. Dengan rho itu adalah hambatan jenis, L itu adalah panjang, dan A itu adalah luas penampang. Jika ada perbandingan, kita bisa menggunakan persamaan ini dan kita bandingkan dengan persamaan yang sama. Kita tulis aja 2 kali ya, L. Kemudian kita kasih nama karena yang diminta itu RA di atas, berarti RA, ini A, ini juga miliknya A semua, sedangkan yang bawah ini adalah miliknya si B. Jadi setelah kita tulis seperti ini, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Misalkan ini RA dibanding dengan RB, sama dengannya kita jadikan 1. Rho A itu adalah 3/2 rho B. 3/2 rho B. Sedangkan LA itu adalah setengah dari LB. Dan AA itu adalah 2 kali AB. Kita bandingkan. Ini yang B itu tetap nilainya, tidak ada perubahan. Nah, setelah ini kita bisa mencoret yang sama sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. 3/2 kita kali dengan setengah, kemudian kita bagi dengan yang 2 ini. Nah, jadi ketemunya adalah 3/4 dibagi dengan 2. 3/4 dibagi dengan 2 itu sama dengan 3/4 dikalikan dengan setengah. Berarti hasil akhirnya adalah 3/8. Jadi untuk soal perbandingan ini adalah kita tulis ulang saja rumusnya seperti ini. Kemudian yang sama boleh kita coret. Maka perbandingan RA dan RB adalah, ini tadi RA berarti nilainya 3, kemudian RB nilainya adalah 8. Ini adalah rumus pertama yang perlu kita hafalkan. Kemudian soal yang nomor 2. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, kalau ada soal seperti ini, kita tidak perlu menggunakan loop. Tetapi karena di sini itu hanya memiliki satu tegangan dan di sini ada rangkaian hambatan, kita hanya perlu menghitung hambatan totalnya itu berapa. Di sini ada R2 dan R3, dia tersusun secara paralel. Berarti kita harus mengerjakan susunan paralel terlebih dahulu antara R2 dan R3. Jadi yang pertama adalah seper R paralel sama dengan seper R2 ditambah dengan seper R3. Sehingga ketemulah nilai seperempat ditambah dengan seperempat, yaitu 2/4, maka R paralelnya kita balik menjadi 4/2, yaitu ketemunya 2 ohm. Cara cepatnya, jika kita menjumpai
nilai hambatan yang sama, kemudian di paralel seperti ini, 4 dengan 4, itu bisa langsung kita bagi 2. Jadi 4 dibagi 2, maka ketemunya 2. Kalau misalkan 6 dengan 6, pasti ketemunya 3, seperti itu. Itu boleh. Jadi kalau kita sudah sering mengerjakan soal, maka kalau ada yang seperti ini langsung tidak perlu kita hitung lagi, kita sudah akan tahu kalau 4 dengan 4 maka ketemunya 2. Jadi setelah rangkaian paralel kita hitung ketemulah 2, maka 2 ini akan kita seri dengan R1. Maka R totalnya itu sama dengan R seri antara R1 dengan R paralel. Jadi 4 kita tambah dengan 2, maka ketemunya adalah 6 ohm. Kalau yang ditanyakan adalah arus, maka rumus dasar hukum ohm itu adalah I sama dengan V per R. Atau V sama dengan I kali R, itu sama saja. Maka V nilainya adalah 9. Dan R totalnya tadi adalah 6. Sehingga 9 dibagi 6 ketemunya 1,5 ampere. Dan jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut soal yang nomor 3. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Tegangan cubit antara titik A dan titik E adalah titik-titik. Kalau soal yang nomor 2 tadi kita langsung menggunakan rumus hukum ohm V sama dengan I kali R, maka untuk soal yang nomor 3 ini kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua tentang loop. Karena di sini kita menjumpai ada beberapa sumber tegangan listrik. Ini ada E1, kemudian di sini ada E2. Kemudian R-nya juga ada beberapa. Sebenarnya menggunakan hukum ohm juga bisa, menggunakan hukum Kirchhoff juga bisa. Kita coba menggunakan hukum Kirchhoff yaitu tentang loop. Untuk loop kita bisa menggunakan arah loop suka-suka kita ya. Jadi kita yang buat peraturan, kemudian kita yang mentaati peraturannya. Jadi misalkan kita suka dengan arah loop yang searah jarum jam, misalkan seperti ini, boleh. Kemudian yang perlu kita pahami lagi adalah kalau di sini satu ruangan itu adalah satu loop, kemudian di sini satu kabel ya, kabelnya tidak ada cabangnya, maka arus yang mengalir pada kabel ini adalah semuanya sama. Karena rangkaian seri, maka di sini misalkan ada arus I, ya di sini arusnya ya sama, di sini sama, di sini juga sama. Jadi ini satu kabel, satu arus, kita umpamakan di sini ada arus I. Kemudian untuk loop, dikatakan loop karena misalkan dari titik A, maka dia akan kembali ke titik A. Jadi itu adalah satu lingkaran penuh. Dan rumus loop atau hukum Kirchhoff yang kedua, rumusnya adalah sigma I kali R ditambah dengan sigma E sama dengan 0. Jadi kita langsung aja mengerjakan soal ini. Kita mulai dari start A, kemudian kita nanti akan kembali ke titik A, maka di sini sama dengan 0 ya. VAA itu sama dengan 0. Kita mulai dulu dari sigma IR, jadi kita uraikan dulu ini yang I ada apa saja gitu ya. I tadi cuma ada 1, maka kita tulis I terlebih dahulu. Kemudian R-nya itu kita menjumpai R apa saja dari titik A ini sampai kembali ke titik A, maka kita akan menjumpai R yang ini. Jadi ada 2 ohm. Kemudian ada lagi 3 ohm. Kemudian ada lagi 1 ohm. Kita sudah selesai ya, kembali ke titik A. Kemudian setelah I kali R-nya sudah habis, kita ke E. Kita ulangi lagi dari titik A. Kita ketemu dengan E1 dan kita ketemu dengan kutub yang pendek. Kutub pendek ini adalah kutub negatif, dan kalau kita ketemu kutub pendek terlebih dahulu, maka di sini tandanya juga negatif. Berarti negatif E1. Kemudian kita jalan lagi ketemu dengan E2, kita juga ketemu kutub yang pendek lagi, maka di sini juga kutub negatif, maka negatif lagi di sini E2 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, jika kita mengikuti loop dan ketemu terlebih dahulu dengan kutub negatif atau kutub yang pendek,
maka nilai E-nya di sini negatif. Kalau ketemu terlebih dahulu dengan yang panjang, maka di sini tandanya positif. Bisa dimengerti ya. Kemudian kita coba menghitung. Ini 2 ditambah 3 ditambah 1 berarti 6. I dikurangi dengan E1-nya 3. E2-nya 9 sama dengan 0. Maka 6I sama dengan min 12 pindah jadinya 12. I sama dengan 12 dibagi dengan 6, maka ketemunya adalah 2 ampere. Ini masih arus yang kita dapatkan. Setelah kita ketemu arus, kita harus mencari tegangan jepit antara titik A dan titik E. Jadi antara titik A sampai ke titik E. Atau kita namai dengan PAE. Bagaimana dengan rumus tegangan jepit? Rumusnya sama seperti rumus loop, yaitu sigma IR, sigma I kali R ditambah dengan sigma E. Tetapi tidak lagi sama dengan 0, karena tadi 0 itu maksudnya kalau dari titik A kembali ke titik A. Sedangkan untuk yang ini adalah dari A sampai ke E, berarti tidak sama dengan 0, tetapi tetap dibiarkan seperti ini, yaitu VAE sama dengan sigma I kali R ditambah dengan sigma E. Sehingga kita akan menghitung. Hal yang perlu kita ketahui lagi adalah untuk dari A ke E ini kita bisa lewat jalur, baik jalur yang panjang maupun jalur yang pendek. Jadi kita boleh lewat yang panjang ini dan kita juga bisa lewat yang pendek. Ya kalau saya lebih suka yang pendek ya, tapi kita coba dulu yang panjang. Kalau yang panjang kita tadi lewat sini ada I di sini ketemulah dengan R yang nilainya 2, kemudian ketemu dengan R yang nilainya 3. Setelah itu ketemu E1 negatif karena ketemu kutub yang pendek, kemudian E2 juga kita lalui ya di sini, maka ini ada 5I, I-nya tadi kita sudah dapat nilainya yaitu 2. 2 dikalikan dengan 5 dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 9. Maka di sini 10 dikurangi dengan 12, maka ketemunya negatif 2 volt. Nah, ini berarti nilainya adalah 2. Negatif itu berarti bahwa beda potensial di titik E jauh lebih besar dibandingkan di titik A. Oke, jadi ini jawabannya 2. Kalau kita tadi mau milih langkah yang jalur pendek bagaimana? Ya sama aja, VAE sama dengan rumus umumnya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian kalau dari A ke E ini hanya ada arus yang arahnya itu menuju ke A. Jadi kalau kita jalan dari A ke E kita itu nabrak arus. Jadi kita itu berlawan arah dengan arah arus, maka nanti I-nya itu jadi negatif. Negatif I dikalikan dengan R yang nilainya 1. Kemudian kita juga tidak ketemu dengan E, jadi di sini sudah tidak ada, tambah 0 ya, tidak ada. Tidak perlu ditulis juga boleh. Kemudian ingat bahwa I-nya tadi adalah 2, berarti min 2 dikalikan 1, berarti berapa? Negatif 2 juga. Berarti nilai dengan cara yang panjang ataupun cara yang pendek itu harus sama. Kalau berbeda berarti ada ketidaktepatan dalam kita mengerjakan. Oke, kita bisa pahami. Jika belum, silakan diulang lagi. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 4. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komen. Atau bisa juga DM ke link Instagram yang sudah tertera di sini. Jadi kita bisa saling dekat dan bertanya soal yang ada di sekolah. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, perhatikan rangkaian di bawah ini. Besar kuat arus listrik yang melewati R3 adalah, nah, kalau yang soal yang nomor 3 tadi, 1 loop, karena cuma ada 1 kolom saja. Sedangkan untuk soal yang nomor 4 ini, kita ada 2 kolom ya. Jadi di sini nanti ada 2 loop. Jadi di sini ada E2 yang double, maka di sini akan saya ganti ini sebagai R1, ini sebagai E1 ya, biar nggak bingung. Oke, kita coba kerjakan sekarang.
Sama seperti soal yang nomor 3, bagaimana kita menentukan arah loop? Kalau saya menentukan arah loop itu suka-suka ya, boleh searah jarum jam, boleh berwarna jarum jam. Yang penting kita buat peraturan dan kita taati sendiri. Jangan kita buat aturan, kemudian kita langgar, maka akan salah. Ya, sama seperti peraturan-peraturan pada umumnya, dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Oke, siap ya? Oke. Untuk soal yang ini kita akan menggunakan dua loop, kemudian arahnya bagaimana? Kalau saya pribadi, biasanya anak-anak di tempat les kami gitu ya, saya sarankan aja itu setiap loop itu sama aja, jadi tidak perlu memikir ulang nanti, kecuali kalau udah ditentukan dari soal ya, loopnya arahnya seperti ini, ya silahkan untuk mengikuti yang ada di soal. Tetapi jika kita dibiarkan untuk membuat sendiri peraturan sendiri, maka saya akan membuat secara general itu yang loop pertama searah jarum jam, loop yang kedua berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk arus, karena di sini itu ada 3 kabel ya, di sini kabelnya itu dikasih cabang, maka di sini saya akan kasih sebagai I1. Kemudian yang ini sebagai I2, kemudian tengah ini adalah sebagai I3. Arahnya seperti ini. I1 mengikuti arah loop ya, searah jarum jam. Kemudian I3-nya juga masuk ke sini. Sedangkan I2-nya sama. Ini nanti semuanya positif. Kemudian untuk I-nya kita jangan sampai membuat arah I yang seperti ini. Misalkan ini keluar, dan yang sebelah sini juga arahnya ke atas. Itu pasti salah. Karena harus memenuhi aturan dari hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu ada arus yang keluar titik percabangan dan ada arus yang masuk titik percabangan. Jadi tidak boleh semuanya keluar. Di ini saya keluarkan ke sini dan ke sini, ke kiri dan ke kanan, kemudian ada yang masuk ke sini kayak gitu. Jadi ini sudah memenuhi peraturan atau hukum dari hukum Kirchhoff yang pertama. Kita akan kerjakan loop yang pertama. Ada loop yang pertama. Rumus loop sama seperti tadi, kita boleh tulis ulang biar semakin hafal ya. Ini sigma saya kok jelek. Nah, sigma IR ditambah dengan sigma E sama dengan 0. Untuk loop yang pertama ini ada I1. Jadi kita mulai dari startnya di sini ya. I1 ketemu dengan R kecil 1. Kemudian kita ketemu R besar yang 1. Nah, kemudian kita selesaikan yang I terlebih dahulu. Di sini ada I3 positif juga karena searah dengan arah gerakan kita, arah loop, kali R3. Setelah ini kita sudah habis I-nya sama R-nya, kita kembali lagi untuk E atau epsilonnya. Nah, kalau tadi ketemu kutub negatif terlebih dahulu, nilainya negatif. Kalau ini kita ketemu kutub panjang terlebih dahulu, kutub panjang ini bernilai positif, maka di sini positif E1 atau epsilon 1. Karena E-nya cuma ada 1 saja, maka selesai di E1 sama dengan 0. Setelah ini kita akan masukkan nilainya R1, R kecil 1, 1, R kecil 2. 24, maka R1 ditambah dengan R besar 1 itu ketemunya adalah 25. Kemudian ditambah dengan I3, R3-nya 10 ditambah dengan 9 sama dengan 0. Maka di sini kita punya 25 I1 ditambah dengan 10 I3 sama dengan negatif 9, dan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian setelah ini kita akan kerjakan loop yang kedua. Loop kedua dengan rumus yang sama. Nah, kita lewatnya dari sini, berawan arah jarum jam. Ada I2. I2 ketemu dengan R besar 2 ditambah dengan R kecil 2. Kemudian I3 terlewati lagi untuk menuju ini, berarti kita ada lagi ya I3 di sini dikalikan dengan R3. Kemudian
I-nya sudah habis, kita ke E. E-nya di sini ada kutub panjang, berarti positif. Ini ya, positif karena panjang. E2 sama dengan 0. Setelah ini kita masukkan I2. R2 9, 9 ditambah 1 berarti 10. Ditambah dengan I3 kali 10 juga ditambah dengan 6 sama dengan 0. Berarti di sini ada 10 I2 ditambah dengan 10 I3 sama dengan negatif 6. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, selain dua persamaan I1 dan 2 ini, ternyata kita tadi juga punya hukum pertama Kirchhoff ya, yaitu I1, ini ada I3 masuk, kemudian I1 dan I2-nya keluar, atau boleh juga kalau dilewatkan sini, berarti ini I1, I2 masuk ke titik ini, keluarnya sebagai I3. Jadi situ ada persamaan I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Nah, kalau sudah ada loop 1 dan loop 2 seperti ini, kita akan menggunakan aturan matematis tentang substitusi dan eliminasi. Saat kita mau mengeliminasi ini I1, I3, ini masih I2 dan I3. Maka salah satu di antara I1 ataupun I2 itu kita harus menggantinya. Ya, supaya sama. Misalkan persamaan 1 kan adanya I1 dan I3. Maka persamaan yang kedua ini harus kita ganti aja dengan I1 dan I3. Jadi I2-nya kita akan ganti dengan I3 dikurangi dengan I1. Kita masukkan ke sini. Jadi ini 10. I2-nya kita ganti I3 min I1 ditambah dengan 10 I3 sama dengan min 6. Maka di sini kita punya 10 I3 dikurangi dengan 10 I1 ditambah dengan 10 I3 sama dengan negatif 6. Maka kalau kita gabung, ini kan I3-nya ada 2, maka di sini ada min 10 I1, yang min 10 I1 saya letakkan di depan. Kemudian ini 10 I3 ditambah dengan 10 I3, jadinya adalah 20 I3 sama dengan negatif 6, dan ini bertindak sebagai persamaan ketiga. Sekarang kita akan mencoba mengeliminasi antara persamaan 1 dan persamaan yang ketiga. Kita sudah sama, ini I1, ini I1, kemudian I3 sudah I3. Tetapi di sini yang ditanyakan, karena di sini yang ditanyakan adalah kuat arus yang melalui R3, berarti yang ditanyakan itu melalui R3 ini, berarti yang ditanyakan adalah I3. Maka kita jangan menghilangkan I3, tapi kita akan menghilangkan I1. Bagaimana caranya? Supaya menjadi 25, maka kita akan mengalihkan persamaan yang ketiga ini dengan 2,5. Nah, hasilnya saya akan menulis di atas ini. 25 I1 ditambah dengan 10 I3 sama dengan min 9. Kemudian yang di sini kita kalikan dengan 2,5 ya. Negatif 10 dikalikan 2,5 berarti negatif 25 I1. Kemudian ditambah 20 dikalikan dengan 2,5 itu berarti 50 I3. Min 6 kita kalikan dengan 2,5 berarti 12 tambah 3 yaitu negatif 15. Nah, supaya ini hilang yang I1, maka dia ditambah ya, bukan dikurang. Kalau dikurang nanti jadi 50. Kalau ditambah, ini 25I ditambah dengan negatif 25I, maka hasilnya 0. Sekarang yang ini 10 ditambah 50 adalah 60 I3. Yang di sebelah sini min 9 dikurangi dengan 15 berarti min 24. Maka I3 sama dengan min 24 kita bagi dengan 60, maka ketemunya adalah 24 dibagi 6, 4, berarti 0,4 ya, tapi ada negatifnya. Oke, berarti ketemunya ada negatif 0,4A. Kalau nilai arusnya berapa? Nilai arusnya ya 0,4 ya, yang 0,4, yang C atau yang D. Kemudian arahnya, di sini kemana arahnya? Kalau kita tadi mengumpamakan kan arahnya itu ke bawah. Tetapi ternyata kalau ke bawah ini negatif.
Padahal kan ini positif kan? Maka dia harus kebalikannya. Kalau tadi kita umpamakan ke bawah ternyata negatif, berarti harusnya harus ke atas gitu. Jadi jawabannya ini adalah yang ke atas. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, silahkan diulang lagi ya, supaya lebih paham. Oke, kita akan lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang nomor 5. Daya yang terdisipasi pada hambatan 2 ohm pada rangkaian berikut adalah, yang ditanyakan adalah daya yang terdisipasi pada hambatan 2 ohm. Jadi yang ada di sini dayanya berapa? Untuk daya itu lambangnya P, rumusnya ada beberapa. Yang pertama adalah energi dibagi waktu. Kalau energi sendiri itu rumusnya adalah V kali I kali T. Maka dari dua persamaan ini kita akan mendapati P itu ada yang V kali I, ada yang I kuadrat kali R, dan ada juga yang V kuadrat per R. Jadi daya itu rumusnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau untuk mengerjakan latihan soal yang seperti ini, biasanya saya akan menggunakan rumus yang ini. P sama dengan I kuadrat kali R. Kenapa menggunakan rumus yang I kuadrat kali R? Karena R-nya sudah ada 2. Kemudian kalau rangkaian seperti ini, kita akan lebih mudah untuk mencari arus dibandingkan mencari tegangan. Nah, nanti kita akan mencari arus yang ada di sini, di R yang nilainya 2 ohm ini. Kemudian karena ini ada 2 kolom ya, kita tidak bisa langsung menggunakan hukum ohm, maka kita harus menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Sama seperti soal nomor 4, berarti kita akan membuat loop. Jadi samakan saja dengan yang tadi, loopnya yang ini adalah searah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini ada I1, kemudian di sini ada I2, dan yang masuk ke sini ada I3. Oke. Kemudian ini adalah loop 1, ini adalah loop yang kedua. Coba kita kerjakan loop 1 terlebih dahulu. Sigma I kali R ditambah dengan sigma E sama dengan 0. Kemudian kita ketemulah dari jalannya tadi, start di sini ya. Start. Nah, startnya di sini, ketemulah I1 di situ. Tapi sayang, I1 ini tidak berjumpa dengan hambatan, maka dia dikalikan dengan 0. Karena tidak ketemu hambatan berarti dikalikan dengan 0. Kita lanjut perjalanannya tentang I dulu, maka di sini kita ketemu I3, positif I3, dikalikan dengan I3 ini ketemu hambatan yaitu 2 ohm, kalikan dengan 2, udah habis ya. Kemudian kita telusuri lagi yang E, di sini ada E yang nilainya 8 volt dan kita ketemunya adalah kutub yang pendek, maka di sini negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Kemudian kita lanjutkan perjalanan, kita ketemu lagi dengan E yang ada di sini, yaitu di sini ada 4 volt, ketemunya yang kutub pendek lagi, berarti di sini negatif 4 sama dengan 0. Maka yang ini I1 dikalikan 0, 0, yang ini adalah 2 I3 dikurangi 4 berarti min 12 sama dengan 0. Maka 2 I3 sama dengan 12. Maka I3 sama dengan 6, 12 dibagi 2. Ternyata untuk soal yang nomor 5 kita tidak perlu substitusi eliminasi karena dari loop 1 saja kita sudah ketemu arus yang ada di hambatan 2 ohm. Sehingga kita tinggal mencari daya. Daya tadi P kita gunakan rumus yang I kuadrat kali R. I kuadratnya ya ini 6 kuadrat dikalikan dengan R, R-nya yang 2. Berarti ketemunya adalah 36 kali 2, berarti 72. Satuannya apa? Watt. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Untuk kesempatan kali ini hanya 5 nomor saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.